Siap-siap, pemerintah akan bangunkan rumah gratis untuk masyarakat kurang mampu. Pembangunan rumah swadaya merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah yang layak huni. Program ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera, yang memang ditugaskan Presiden untuk menangani masalah perumahan. Hal ini salah satunya terlihat dari penyelesaian pembangunan 100 unit rumah inti tumbuh tahan gempa atau RITA di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Bantuan ini diberikan secara gratis kepada kelompok berpenghasilan rendah seperti pemulung, kuli panggul, tukang sol sepatu, tukang becak, dan penyandang disabilitas. Saya sangat senang karena pemerintah masih peduli dan memberikan bantuan rumah secara gratis kepada para tukang becak motor. Begitu ucap M. Butar-Butar, salah satu penerima bantuan RITA, seperti dikutip dari akun Instagram Kementerian PUPR RI pada hari Kamis 25 Januari 2024. 100 unit RITA berdiri di atas lahan seluas 2 hektar dan dibangun dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat atau RISYA, rancangan Kementerian PUPR RI. Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 18 seluas 7 kali 10 meter dan masih dapat dikembangkan menjadi tipe 36. Bangunannya bagus, kuat, tahan gempa, serta dilengkapi jalan beton. Syarat mendapatkannya juga tidak sulit. Program ini pada dasarnya merupakan stimulan atau pendorong bagi warga miskin agar bisa memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga menjadi layak huni. Dengan bantuan dan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara bersama-sama bisa turut membantu memperbaiki rumah warga miskin, baik dalam bentuk material bangunan, dana, tenaga, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. Besarnya bantuan rumah swadaya disesuaikan dengan kerusakan setiap rumah. Jika rusak ringan, mendapatkan bantuan 6 juta hingga 7,5 juta atau disebut juga dengan bantuan peningkatan kualitas. Sementara jika rumah rusak, diberikan bantuan 13 juta hingga 15 juta per unitnya atau disebut dengan bantuan pembangunan baru. Khusus untuk Papua, bantuannya mencapai 30 juta per unit, mengingat harga bahan bangunan di sana yang juga memang mahal. Potret pelaksanaan pembangunan rumah swadaya bisa dilihat di Desa Mentaren 2, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Sebagian besar masyarakat di desa ini menggantungkan hidupnya dari usaha bertani dan beternak. Usaha bertani yang digeluti adalah pertanian padi, sayuran dan palawija, serta ternak sapi dan kambing. Desa yang memiliki 767 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 2.369 jiwa, merupakan penerima manfaat program rumah swadaya yang paling banyak di Kabupaten Pulang Pisau. Jumlah penerima bantuan rumah swadaya di tahun 2012 di desa ini tercatat 230 rumah atau 29,9% dari total 767 KK. Setiap rumah tangga mendapatkan bantuan sebesar 6 juta, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 1,38 miliar rupiah. Proses pencairan dana tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening masing-masing warga penerima bantuan. Pembuatan rekening dilakukan oleh Kemenpera sehingga warga tidak direpotkan dengan urusan pengurusan rekening dan administrasinya. Guna mengawasi agar penggunaan dana tepat sasaran, dibentuk tim pendampingan masyarakat atau TPM sebanyak 3 orang. Tim pendamping bertugas mengawasi agar dana sampai di tangan penerima dan seluruhnya dipergunakan untuk kebutuhan perbaikan rumah. Tim pendamping juga bertugas memberikan bimbingan dalam mengatur pembelian bahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah. Para penerima manfaat, kelompok yang terdiri dari 10 hingga 11 orang per kelompok, sehingga total ada 20 kelompok. Pembentukan kelompok bertujuan agar pembangunan rumah dilaksanakan secara gotong royong sehingga dana seluruhnya dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan. Satu rumah pada umumnya diselesaikan dalam 3 hari secara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya.
Dengan demikian, satu kelompok akan bergotong royong selama 33 hari sampai seluruh rumah anggota kelompok selesai diperbaiki. Besarnya dana yang mengalir ke desa ini disambut sukacita oleh masyarakat, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Sang kepala desa Supardi merupakan orang yang awalnya berinisiatif mengajukan program rumah swadaya setelah melihat berita di televisi bahwa pemerintah menggulirkan program rumah swadaya untuk membantu masyarakat miskin. Awalnya saya melihat tayangan di televisi ada program perbaikan rumah bagi warga miskin. Saya yakin niat pemerintah baik, makanya saya langsung buat proposal langsung ke kementerian. Dari kementerian kemudian diarahkan agar berkoordinasi dengan Pemda untuk memperbaiki proposal yang diajukan. Akhirnya dengan bimbingan dari Pemda, desa kami bisa mendapatkan bantuan perbaikan rumah, begitu tutur Kepala Desa Supardi. Program rumah swadaya di Desa Mentaren 2 telah mengubah rumah warga miskin yang sebelumnya banyak yang bocor, lapuk, bahkan hampir roboh, kini menjadi baik kembali atau dengan kata lain menjadi layak huni. Atap rumah yang sebelumnya dari rumbia dengan bocor di sana-sini kini telah berganti dengan atap asbes yang bebas bocor. Dinding yang sebelumnya berupa kayu yang sudah lapuk atau bahkan sebagian dari terpal, kini diganti dengan kayu yang baru dan sebagian diganti dengan tembok walaupun tanpa plester. Lantai rumah yang sebelumnya tanah, sebagian sudah berganti dengan semen kasar, serta lantai rumah yang menggunakan kayu lapuk kini diganti kayu baru sehingga lebih kuat, aman, dan nyaman. Sepanjang peninjauan dari rumah ke rumah penerima manfaat rumah swadaya, tampak raut muka gembira terpancar dari wajah mereka. Senyum lepas yang keluar dari bibir mereka menandakan hatinya sedang bahagia. Bahagia karena diperhatikan oleh pemerintah hingga perbaikan rumah yang sebelumnya tidak mereka bayangkan. Selama ini, keluarga miskin telah mendapatkan berbagai program pro rakyat seperti Raskin, Jamkesmas untuk berobat gratis, bantuan operasional sekolah, serta terbaru mendapatkan dana bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM sebesar 600.000. Bantuan rumah swadaya memberikan semangat bagi mereka untuk memperbaiki rumahnya. Sebagian warga merelakan penjualan ternaknya sebagai tambahan untuk perbaikan rumah. Kebahagiaan mereka yang semakin lengkap karena seiring dengan pembangunan rumah, pemerintah juga memberikan bantuan pemasangan listrik secara gratis. Lengkap sudah kebahagiaan mereka, bahagia karena rumahnya sudah layak huni, serta rumah mereka juga menjadi terang benderang dengan adanya sambungan listrik. Kebahagiaan salah satunya terpancar dari wajah Rumiati, salah satu warga desa Mentaren 2 yang mendapat bantuan rumah swadaya berikut pemasangan listrik gratis. Ibu yang memiliki 5 anak ini merasa bersyukur karena rumahnya tidak bocor lagi ketika hujan. Begitu juga lantai rumah yang terbuat dari kayu yang dulu banyak bolong, kini telah diganti dengan kayu baru. Sekarang rumahnya sudah enak, sudah nyaman, tidak takut bocor lagi. Dulu papan rumah banyak yang bolong, kalau jalan harus hati-hati takut terperosok. Sekarang sudah diganti baru, lebih enak dan nyaman tentunya. Ibu yang memiliki 5 orang anak ini juga merasa bersyukur karena rumahnya kini sudah berlistrik tanpa harus membayar. Penerangan rumah yang sebelumnya menggunakan lampu minyak tanah kini menggunakan listrik sehingga tampak jauh lebih terang. Saya juga bingung waktu itu ada yang memasang listrik karena saya tidak mendaftar listrik, takut disuruh bayar. Tapi kata Pak Kades, tenang saja, gratis katanya, dan memang benar ternyata gratis. Saya sangat bersyukur atas bantuan semua ini. Ia juga merasa bersyukur karena mendapat bantuan pemerintah melalui program pro rakyat seperti Raskin, Jamkesmas, BOS, dan juga BLSM. 2 anak saya yang kelas 5 dan 6 SD sekolahnya gratis. Saya juga mendapatkan bantuan dana BLSM 600.000 yang dipergunakan untuk memperbaiki sepeda anak untuk ke sekolah. Sehari-hari ia bertani di lahan seluas 1/4 hektar, serta beternak sapi di samping rumahnya. Saat ini ia memelihara 2 ekor sapi yang akan dijual setelah melakukan penggemukan selama 6 bulan. Ia membeli bibit seharga 4,5 juta, kemudian dijual seharga 6 juta, sehingga mendapatkan pemasukan sebesar 3 juta setiap 6 bulan. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan oleh Tunut dan Supriyati, suami istri warga RT 4 Desa Mentaren 2
yang juga mendapatkan bantuan rumah swadaya berikut pemasangan listrik gratis. Selain itu, ia juga mendapatkan raskin, jam kesmas, dan juga BOS. Rumah yang sebelumnya beratap ilalang dengan penuh tambalan, kini berganti menjadi asbes. Alas rumah yang dulunya tanah, kini telah disemen kasar serta dindingnya sebagian menggunakan batako dan sebagian menggunakan kayu. Dulu rumah saya hampir roboh, atapnya ilalang, sudah saya tambal terus karena sering bocor. Sekarang diganti asbes jadi bebas bocor. Sekarang sudah nyaman, tidur pun nyenyak. Terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu memperbaiki rumah saya. Selain rumahnya yang sudah layak huni, ia juga merasa senang karena mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis. Ia tidak menyangka ketika datang tim dari PLN yang memasang instalasi listrik di rumahnya. Dulu penerangan rumah pakai lampu dari botol, sekarang sudah ada listrik. Rumah jadi terang dan bisa nonton TV juga. Ketika dikunjungi oleh tim bertindak untuk rakyat, ia sedang memperluas dapurnya karena masih ada sisa bahan bangunan yang belum terpakai. Di depan rumah tampak tumpukan batako yang dulu dibelinya dari dana bantuan pemerintah. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata 60.000 per hari. Selain itu, ia dan istrinya juga bertani padi dan sayuran seperti kangkung, sawi, dan kacang. Setiap minggu, ia memanen sayuran yang dijual ke pasar. Dari hasil penjualan sayur itu, ia mendapatkan penghasilan sekitar 100.000. Alhamdulillah, saya bisa mencicil motor dengan bayar uang muka 2,5 juta dan cicilan 660.000 per bulan. Motor ini sangat penting untuk kerja kalau lokasinya agak jauh. Masih banyak lagi masyarakat yang telah merasakan manfaat dari program rumah swadaya ini. Semua masyarakat kini bisa memiliki rumah untuk membangun keluarga yang kuat, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi yang kuat untuk membangun bangsa ke depannya. Bravo Indonesia Emas, Bravo Indonesia Emas 2045. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?